Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem pembelajaran CBSA. Apa sih itu CBSA? CBSA adalah cara belajar siswa aktif. Nah, dari kelompok kami tersendiri terdiri dari Indah Siti Isa, Alicia Putrunada, Ika Ismayani Istiqomah, dan saya sendiri Erdiansyah. Oke, untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Ika Ismayani Istiqomah. Apa itu CBSA? Pengertian CBSA, cara belajar siswa aktif adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran siswa yang menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar mengajar. Menurut Koni Seniawan, CBSA yang dipraktekkan adalah cara belajar siswa aktif yang mengembangkan keterampilan memproseskan perolehan. Keterampilan memproseskan perolehan pada siswa meliputi keterampilan mengamati atau observasi, membuat hipotesis, merencanakan penelitian, mengendalikan variabel, menafsirkan data, menyusun kesimpulan, membuat prediksi, menerapkan, dan mengkomunikasikan. Menjabarkan karakteristik, inti, dan kerangka CBSA, yaitu pembelajaran yang dilakukan lebih berpusat pada siswa, di mana siswa berperan aktif dalam mengembangkan cara-cara belajar mandiri. Siswa berperan serta pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses belajar. Guru adalah pembimbing dalam terjadinya pengalaman belajar, di mana guru bukan satu-satunya sumber informasi. Guru merupakan salah satu sumber belajar yang memberikan peluang bagi siswa agar dapat memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui usaha sendiri. Kemudian, tujuan pembelajaran tidak hanya untuk sekedar mengejar standar akademis. Selain pencapaian standar akademis, kegiatan ditekankan untuk mengembangkan kemampuan siswa secara utuh dan setimbang. Pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada kreativitas siswa dan memperhatikan kemajuan siswa untuk menguasai konsep-konsep dengan mantap. Kelebihan pembelajaran CBSA. Pertama, ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat urung pendapat tanpa secara eksklusif diminta. Yang kedua, ada keterlibatan mental di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri kepada tugas. Yang ketiga, belajar dengan pengalaman langsung, indikator dari CBSA. Yang selanjutnya ada kekayaan bentuk dari variasi alat, kegiatan belajar mengajar, dan kualitas interaksi antar siswa. Rambu-rambu penyelenggaraan CBSA, kuantitas dan kualitas pengalaman yang membelajarkan, prakarsa dan keberanian siswa dalam mewujudkan minat, keinginan, dan dorongan-dorongan yang ada pada dirinya. Keberanian dan keinginan siswa untuk ikut serta dalam proses pembelajaran, serta usaha dan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Keingintahuan yang ada pada diri siswa, rasa lapang dan bebas yang ada pada diri siswa, kuantitas dan kualitas usaha yang dilakukan guru dalam membina dan mendorong keaktifan siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan dan langkah-langkah pelaksanaan CBSA. Sebelum memulai suatu pembelajaran, seorang guru harus mengetahui bagaimana langkah atau cara-cara pelaksanaan CBSA agar CBSA tersebut bisa diterapkan kepada siswa dengan baik. Yang pertama ada pemanasan. Pemanasan dimulai dengan saling menyumbang pikiran atau brainstorming tentang gambaran mental yang dimiliki subjek didik tentang topik yang dipelajari. Jadi pemanasan itu adalah bagaimana cara kita seorang guru memberikan gambaran atau sedikit topik yang berkaitan tentang suatu pelajaran kepada siswa. Yang kedua ada pengamatan atau observasi. Penggunaan indera diperlukan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin. Untuk itu, perlu diketahui bahwa belahan otak sebelah kanan memiliki fungsi imajinasi yang perlu dikembangkan. Dan belahan otak sebelah kiri terutama memiliki kemungkinan untuk persepsi kognitif
dalam perolehan pengetahuan dan memorasinya. Apa yang terjadi di proses belajar mengajar konvensional pada umumnya adalah pemberatan pada berfungsinya otak sebelah kiri. Usaha perlu dilakukan untuk mengurangi hal tersebut dengan mengurangi penginderaan kata-kata verbal dan lebih meragakan melalui gambar, action, ataupun realitas sebenarnya. Selanjutnya adalah interpretasi dan pengamatan. Mencatat ciri khas dan sebuah objek, perkembangan atau kejadian untuk menghubungi pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Itu merupakan pola-pola yang harus dideteksi dalam sebuah rangkaian observasi. Penemuan pola itu adalah basis untuk menemukan maksud hubungan dan menyarankan kesimpulan. Yang keempat ada peramalan. Pola dan hubungan yang sudah diamati digunakan untuk meramalkan kejadian yang belum diamati. Suatu ramalan adalah suatu terkaan bila tidak didasarkan pada hubungan yang diketahui ada melalui observasi hari ini atau pada masa yang lalu. Subjek didik harus dibantu membedakan ramalan dan terkaan. Harus ada alasan untuk suatu ramalan yang didasarkan pada observasi. Jadi, proses peramalan bertumpu dari penalaran terhadap observasi. Yang kelima ada aplikasi konsep. Menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru atau menggunakan pengalaman baru sebagaimana timbul dalam usaha penterjemahan apa adanya. Setiap penjelasan harus dianggap tentatif, yang harus dikonfirmasikan kembali. Kalau pembuktiannya tidak jelas, maka harus dianggap suatu hipotesis. Sering ada beberapa alternatif hipotesis untuk disarankan, yang semuanya dapat diterapkan pembuktiannya. Ini yang harus disadari oleh subjek didik dalam mencocokkan kembali kebenaran hipotesis itu. Yang keenam, perencanaan penelitian. Perencanaan penelitian bertolak dari pertanyaan apa yang harus dijawab secara jelas, hipotesis apa yang mau dicoba, atau apa yang akan dicobakan. Kejelasan ini mampu melihatkan empirik atau penyajian nilai adalah bagian dari perencanaan penilaian. Proses ini juga mencangkup mengidentifikasi variabel mana yang perlu diubah atau bisa tetap dipertahankan. Juga mencangkup perencanaan observasi dan uraian apa yang akan dipakai. Cara pemakaiannya adalah untuk menentukan hasil penilaian. Yang ketujuh, komunikasi. Proses ini dikaitkan erat dengan cara subjek didik belajar mengkomunikasikan kata atau objek dipikirkan perlakuannya, membutuhkan gambaran ide maupun situasi nyata. Kata-kata itu baru menyertai pelajaran bila ide sudah dihargai. Komunikasi ini tidak hanya verbal, tetapi juga melalui grafik, chart, dan table. Dalam mengatur informasi atau penyampaian hasil observasi, sehingga polanya kelihatan dan kesimpulannya bisa ditarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi agar peserta didik terlibat langsung dalam pembelajaran. Cara untuk membuat peserta didik aktif sejak awal pembelajaran adalah dengan menggunakan strategi-strategi yang tepat. Strategi tersebut hendaknya membuat para peserta didik terlibat aktif dalam materi yang sedang dibahas ataupun membangun minat, membangkitkan keingintahuan, dan menstimulasikan pikiran. Mari kita membahas strategi yang pertama, yaitu membangun tim atau team building. Dengan cara seperti ini, kita bisa membuat suatu kelompok atau kelompok diskusi dan memberikan topik bahasan agar setiap peserta didik bisa membangun tim yang baik. Yang kedua ada penegasan. Penegasan di sini adalah untuk mempelajari sikap, pengetahuan, pengalaman para peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, berbagi pengetahuan secara aktif. Strategi ini adalah cara yang bagus untuk melibatkan peserta didik dengan segera ke dalam materi pelatihan. Yang keempat, rotasi pertukaran trio. Cara ini merupakan cara mendalami bagi
peserta didik untuk mendiskusikan masalah dengan peserta didik lainnya. Pertukaran ini dapat dengan mudah disesuaikan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan memberi contoh cara pembelajaran aktif. 1. Mengacu pada tujuan. Kalau guru bisa menjelaskan tujuan pembelajaran dengan jelas, maka siswa akan mengerti dan bisa menghubungkan tujuan tersebut dengan hasil yang akan mereka peroleh dari pembelajaran itu. 2. Melibatkan siswa. Secara intuisi, sebenarnya guru telah mengetahui bahwa untuk membuat pembelajaran lebih bermakna, siswa harus menggunakan lebih banyak energi mental dan emosional. 3. Menggunakan seni, indera, dan gerakan. Strategi pelajaran dirancang untuk mengaktifkan kelima panca indera untuk bisa melibatkan siswa secara penuh. 4. Meragamkan langkah kegiatan. Untuk menjaga agar pikiran selalu siaga, maka perlu meragamkan langkah dan jenis kegiatan. Setiap kegiatan menyediakan ide-ide untuk merubah langkah dan setiap pelajaran disiapkan untuk bisa diadaptasikan. Kemudian kita akan membahas 7 konsekuensi pembelajaran aktif. Pembelajaran berpusat pada siswa. 1. Guru menjadi seorang pengelola manajer dan perancang desainer dari pengalaman belajar. 2. Guru dan siswa menerima peran kerjasama. 3. Bahan-bahan pembelajaran dipilih berdasarkan kelayakannya. 4. Penting untuk melakukan identifikasi dan penuntasan syarat-syarat belajar. 5. Siswa dilibatkan dalam pembelajaran. 6. Tujuan ditulis secara jelas. 7. Semua tujuan diukur atau dites. Ada kesimpulan, pendekatan CBSA adalah anutan pembelajaran yang mengarah kepada pengoptimalisasian pelibatan intelektual emosional siswa dalam pembelajaran dengan melibatkan fisik siswa apabila diperlukan. Dengan demikian, pendidikan pada dasarnya merupakan proses pencurahan segala kemampuan anak didik, baik fisik, mental, intelektual, dan emosionalnya. Sebagaimana yang telah dikatakan seseorang tokoh pendidikan yang sangat memperhatikan peran serta anak dalam pendidikan karena anak didik merupakan subjek utama dalam rangka pendidikan.